semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadia Ostavia Sianturi dengan nomor MPM 240110005 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Video ini saya buat untuk merampungkan tugas kuliah saya dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Daniel Christmas Matondang SPD MPD. Di sini saya akan membahas 4 materi dengan materi yang pertama yaitu perkembangan prenatal, materi yang kedua implementasi bayi dengan perkembangan peserta didik, materi yang ketiga perkembangan masa awal kanak-kanak, materi yang keempat pemahaman perkembangan awal peserta didik. Mari kita lihat materinya. Materi pertama, perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sejak pembuahan hingga kelahiran yang berlangsung sekitar 9 bulan atau 280 hari. Ada 3 tahap pada masa prenatal. Yang pertama, tahap germinal minggu pertama dan kedua, dimulai dengan pembuahan sel telur oleh sperma membentuk zigot. Zigot mengalami pembelahan sel dan migrasi ke rahim. Terbentuknya blastosit yang menempel pada dinding rahim. Tahap kedua yaitu tahap embrionik minggu ketiga sampai minggu ke-8 terjadi organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ utama terbentuknya sistem saraf, jantung, anggota tubuh, dan organ lainnya. Periode ini sangat penting karena rentan terhadap gangguan perkembangan. Tahap terakhir yaitu tahap femental minggu ke-9 sampai kelahiran. Janin tumbuh semakin besar dan organ-organ semakin matang, perkembangan otak dan sistem saraf terus berlanjut. Janin mulai bergerak dan menunjukkan aktivitas. Jika sudah cukup umur, maka janin akan memposisikan kepala di bawah hingga siap dilahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal yang pertama yaitu kesehatan ibu, penyakit kronis, infeksi, gizi buruk, merokok, dan penggunaan obat-obatan terlarang dapat berdampak negatif pada perkembangan janin. Kedua, gizi ibu, asupan nutrisi yang cukup dan seimbang pada ibu penting untuk pertumbuhan janin. Yang ketiga, faktor lingkungan, paparan zat kimia, radiasi, dan stres pada ibu dapat mempengaruhi perkembangan janin. Yang keempat, ada faktor genetik, yaitu keturunan dari orang tua juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Ciri-ciri perkembangan prenatal yaitu yang pertama, kerentanan terhadap lingkungan. Janin sangat sensitif terhadap faktor-faktor eksternal seperti nutrisi, zat kimia, dan kesehatan ibu. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin bayi sudah ditetapkan selama masa perkembangan prenatal. Yang ketiga yaitu perkembangan sistem saraf. Sistem saraf termasuk otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk dan berkembang. Yang keempat ada terbentuknya sikap-sikap. Perilaku dan sikap-sikap yang terbentuk pada orang tua selama masa kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan bayi setelah lahir. Yang kelima ada perbauran sifat keturunan. Sifat-sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu bersatu pada masa ini, membentuk karakteristik unik dalam setiap individu. Jadi kesimpulannya adalah masa prenatal adalah masa yang sangat penting yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, mental, dan emosional pada anak mulai dari masa berada di dalam kandungan. Kondisi ibu sangat berdampak bagi kesehatan, perkembangan janin selama masa kandungan hingga masa ke depannya. Sekarang kita akan memasuki materi 2 yaitu implementasi masa bayi dengan perkembangan peserta didik. Masa bayi adalah masa yang dasar dari pertumbuhan setiap individu mulai dari terbentuknya pola emosional, mental, fisik, dan ekspresi seseorang. Masa bayi berlangsung 2 tahun sejak dilahirkan. Masa bayi merupakan berkembangnya seorang anak dengan berbagai cara seperti A. Stimulasi sensorik dan motorik, yaitu memberikan rangsangan sensorik untuk meningkatkan sistem saraf dan perkembangan indera pada bayi. Mendorong aktivitas motorik untuk membangun kesehatan dan kekuatan fisik pada bayi seperti merangkak, berguling, dan berjalan. B. Interaksi sosial dan emosional, yaitu membangun ikatan emosional pada bayi melalui kasih sayang dan perhatian, serta memberikan kesempatan pada bayi untuk berinteraksi pada lingkungan luar yang biasanya dilakukan bayi. C. Pendidikan moral sejak dini. Moral adalah hal yang penting untuk berinteraksi pada lingkungan luar yang dapat bermanfaat pada masa kedepannya dalam beretika dan berinteraksi positif. D. Perkembangan bahasa, yaitu masa bayi adalah masa dasar untuk memperkenalkan banyak hal dengan membaca cerita, berita, atau dengan mengobrol dan memberikan rangsangan pada bayi untuk berkomunikasi terutama pada bayi yang mulai belajar berbicara. Masa bayi disebut juga dengan masa kritis.
Tahun-tahun awal kehidupan anak sejak lahir hingga 5 tahun ke depan atau yang disebut dengan Golden Age adalah masa di mana anak mulai berpikir kritis dan menyerap apa yang anak lihat, dengar, dan diucapkan seseorang, baik sengaja ataupun tidak, tanpa sang anak tahu bahwa itu benar atau salah, yang dimana anak akan mengikuti berbagai hal karena masa inilah adalah masa di mana bayi sangat peka terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada 3 aspek penting pada perkembangan bayi. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang meliputi pada tinggi badan, berat badan pada bayi. Motorik kasar, kemampuan bayi untuk bergerak seperti mengangkat kepala, berguling, duduk, dan merangkak. Motorik halus, kemampuan bayi untuk menggerakkan jari dan tangan seperti menjentikan jari atau menggenggam benda. Yang kedua, perkembangan kognitif, kemampuan bayi untuk belajar mengenali kemampuan konsep-konsep dasar dan mulai mengenal bahasa dan mengucapkan kata-kata. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional, kemampuan bayi untuk memulai mengeluarkan emosi seperti ekspresi, marah, sedih, senang, serta tertawa dan tersenyum pada saat berinteraksi pada lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor penting pada perkembangan bayi. Dengan istilah The Thrive Five adalah kondisi bayi di tahun pertama kehidupan yang memiliki apa yang dibutuhkan dan apa yang berkembang secara sehat, seperti stimulasi lingkungan, nutrisi, keamanan, pengasuhan yang positif, dan tidur yang teratur. Adapun kesimpulan pada materi 2 ini yaitu masa bayi merupakan fase paling mendasar dalam kehidupan manusia yang berlangsung selama 2 tahun pertama setelah lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi fisik, kognitif, maupun emosional sosial. Masa ini disebut sebagai masa kritis karena otak bayi sangat responsif terhadap rangsangan lingkungan dan juga disebut dengan masa keemasan karena waktu ini tidak dapat diulang kembali. Dalam konteks pendidikan, pemahaman yang baik tentang perkembangan masa bayi sangat penting agar pendidik atau guru dapat memahami latar belakang perkembangan peserta didik dan mendapatkan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Sekarang kita masuki materi yang ketiga yaitu tentang perkembangan masa awal kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak dari usia 2-6 tahun atau yang disebut dengan Golden Age merupakan tahap penting karena menjadi fondasi utama bagi perkembangan kepribadian, kognisi sosial, dan moral anak. Periode ini ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan eksplorasi lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses belajar. Ciri-ciri masa awal kanak-kanak. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik melambat dibandingkan masa bayi, namun tetap signifikan. Yang kedua, anak mulai menunjukkan kemandirian, rasa ingin tahu, dan aktif dalam bereksplorasi. Yang ketiga, imajinasi anak berkembang sangat pesat, contohnya dengan anak sering bermain pura-pura. Yang keempat ada perkembangan bahasa yang sangat mencolok. Maka dari itu, orang tua maupun guru perlu memberikan eksplorasi yang aman dan nyaman bagi anak agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan fisik masa awal kanak-kanak. Yang pertama ada pertambahan tinggi dan berat badan yang stabil. Kedua, perkembangan otak yang signifikan mempengaruhi kemampuan berpikir dan gerak anak. Yang ketiga, peningkatan koordinasi motorik kasar dengan halus. Dengan demikian, memberikan nutrisi yang bergizi dan terpenuhi sesuai usianya, istirahat yang cukup dan teratur, dan aktivitas yang sesuai dengan usia anak akan membuat perkembangan anak semakin pesat. Perkembangan motorik masa awal kanak-kanak. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, motorik kasar, kemampuan seperti berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua, motorik halus, kemampuan seperti menggambar, menyusun balok, atau memegang pensil. Perkembangan kognitif pada anak. Kemampuan kognitif adalah keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga kompleks. Pada anak-anak, kemampuan kognitif berarti adalah kemampuan anak berpikir,
memahami, mengeksplorasi, dan mencari tahu hal-hal di sekitar mereka. Contoh-contoh mendorong perkembangan kognitif anak yaitu berbicara dengan anak dan menyebut nama-nama benda di lingkungan rumah. Kedua, membiarkan anak bergerak dan mengeksplorasi lingkungannya. Ketiga, bernyanyi dan membaca untuk anak. Keempat, memperluas minat anak dalam kegiatan belajar, misalnya anak sedang menyukai hewan, orang tua dapat mengajaknya pergi ke kebun binatang atau taman satwa. Yang kelima, saat anak mulai penasaran akan suatu hal dan mulai banyak bertanya, jawablah pertanyaan tersebut dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh anak. Perkembangan bahasa pada masa awal kanak-kanak. Yang pertama, pertumbuhan kosakata yang sangat pesat. Kedua, mampu menyusun kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga, bertanya terus-menerus sebagai bentuk eksplorasi dan intelektual anak. Perkembangan sosial dan emosional pada anak. Yang pertama, belajar mengenali dan mengelola emosi. Kedua, mulai memahami konsep berbagi dan bergiliran. Yang ketiga, ikatan dengan teman sebaya mulai terbentuk. Perkembangan moral dan etika pada anak. Yang pertama, anak mulai memahami konsep benar dan salah. Orang tua dan guru dapat memberikan arah tentang hal yang benar dan salah dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, perlu pendampingan orang tua untuk memperkuat nilai-nilai moral. Yang ketiga, rasa empati yang mulai muncul pada anak. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu masa awal kanak-kanak adalah periode emas yang menentukan arah perkembangan anak selanjutnya. Dukungan penuh dari keluarga, guru, dan lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pendidikan usia dini yang tepat akan memperkuat fondasi kehidupan anak secara menyeluruh. Pentingnya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sekarang kita masuki materi terakhir yaitu materi 4 tentang pemahaman awal perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada anak secara bertahap, mulai dari bayi sampai dewasa, mencakup fisik, cara berpikir, emosi, sosial, hingga moral. Contohnya, seorang anak yang awalnya hanya bisa merangkak, lama-lama bisa belajar berdiri, berjalan, dan berbicara. Tahap perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Yang pertama yaitu ada bayi, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun mulai mengenal suara dan wajah. Yang kedua ada balita, usia dari 1 sampai 3 tahun dapat belajar bicara, jalan, dan mengeksplorasi banyak hal. Yang ketiga, prasekolah, mulai dari usia 3 sampai 6 tahun mulai bermain dengan teman dan mengenal berbagai aturan. Yang keempat ada usia dini SD, mulai dari usia 6 sampai 8 tahun, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir dan bersosial. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang pertama ada fisik dan motorik, tubuh tumbuh dan berkembang, dan anak belajar bergerak seperti berlari, menggambar, merangkak, dan lainnya. Yang kedua ada kognitif, tentang kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah pada anak. Yang ketiga, sosial dan emosional, cara anak berinteraksi dan mengatur emosinya. Yang keempat, tentang moral dan spiritual, anak belajar menilai benar dan salah dan tentang agama. Perkembangan fisik dan motorik pada anak. Anak berkembang dari segi tinggi badan, berat, kekuatan otot, dan koordinasi tubuh. Perlu dirangsang dengan aktivitas bermain. Contohnya, bermain bola dapat melatih motorik kasar anak, dan menyusun balok dapat melatih motorik halus anak. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dibagi menjadi dua, yaitu sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun, yaitu belajar dari indera dan gerakan. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun, yaitu anak mulai membayangkan dan meniru. Contohnya, anak berumur 3 tahun mulai belajar bermain pura-pura, menjadi dokter, guru, ataupun yang lainnya. Perkembangan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa reseptif, yaitu memahami ucapan orang lain. Yang kedua ada bahasa ekspresif, yaitu kemampuan berbicara. Contohnya, anak umur 2 tahun bisa menyebut kata mama, mau, tapi belum bisa membuat kalimat yang panjang.
Adapun kesimpulan tentang materi ini yaitu, perkembangan peserta didik adalah proses bertahap dan berkelanjutan yang mencakup fisik, kognitif, sosial emosi, bahasa, dan moral spiritual. Tahapan perkembangan anak usia 0-8 tahun memiliki ciri khas tersendiri yang harus dipahami oleh pendidik, agar proses belajar bisa tepat sasaran. Guru memegang peran penting sebagai fasilitator dan pembimbing yang harus mampu memberikan stimulasi sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan anak memasuki lingkungan sekolah.